Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andres Dian Afandi, nomor 21131717104 dari kelas 3 D3 LKB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 pada bengkel. Langsung saja. Sebelum itu, perlu diketahui adalah pengertian dari K3 itu sendiri. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan dari K3 sendiri adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Perlu diketahui juga adalah sebelah kanan adalah logo dari K3 sendiri dengan tulisan Certifis di bawahnya yang mengutamakan keselamatan. Berikutnya adalah beberapa peraturan-peraturan K3 dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana di sini adalah mengatur tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Berikutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Di sini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi fisik, dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat ada peraturan pemerintah dan keputusan presiden, di mana di sini ada 3 poin. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengelolaan minyak dan gas bumi. Kemudian ada Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Dan yang ketiga adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Oke, masuk pada persoalan. Ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja di bengkel. Keselamatan kerja di bengkel adalah faktor penting yang sangat perlu diperhatikan oleh pemilik bengkel ataupun para pekerjanya. Setiap orang yang bekerja di sana harus memiliki tanggung jawab dan mengerti setiap bagian masing-masing untuk mengamankan dirinya juga rekan kerjanya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat bekerja di bengkel adalah pertama, pakaian kerja. Pada saat bekerja di bengkel, gunakan pakaian yang nyaman, akan tetapi jangan lupa pakaian tersebut juga harus sesuai dengan standar keselamatan kerja untuk menjaga kita dari kecelakaan kerja. Kemudian bekerja dengan aman dan rapi. Bekerja dengan aman dan rapi sangat penting dilakukan. Ketika bekerja dengan rapi juga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja di bengkel. Seperti misalnya terpeleset peralatan atau kunci-kunci yang berserakan. Kemudian ada pencegahan kebakaran. Dengan memperhatikan sumber-sumber kebakaran dan melakukan perawatan secara berkala, ataupun menjauhkan bahan yang mudah terbakar dari sumber api. Setiap kegiatan perbengkelan hendaklah selalu dilengkapi dengan APD yang aman, rapi, dan tidak mengganggu pekerjaan dalam pemakaiannya. Oke, selanjutnya adalah alat yang harus disediakan di bengkel. Minimal paling tidak ada beberapa alat. Di sini ada tabung pemadam api,
Pemadam api merupakan peralatan standar yang wajib ada di bengkel otomotif sebagai tindakan pertama saat timbul gejala kebakaran. Kemudian ada pasir atau serbuk kayu. Pasir di sini adalah pasir kering, di mana kedua benda ini digunakan untuk menutup lantai yang tertumpah minyak, pelumas, atau sejenisnya, mungkin genangan air yang menyebabkan lantai licin. Kemudian yang ketiga adalah kain maju. Kain di sini digunakan untuk membersihkan minyak atau kotoran di alat kerja maupun tangan agar tidak licin saat digunakan untuk bekerja, yang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Berikutnya di sini adalah contoh kecelakaan kerja pada bengkel. Saya ambil contoh dari DM Time Kaltim. Di sini ada seorang mekanik yang tewas karena tersengat listrik saat bekerja. Dugaan kuat tewas tersengat listrik saat bekerja karena ada arus listrik masih mengalir ke bodi mesin yang ia operasikan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya penerapan K3 di lokasi yang di bengkel. Mungkin saja instalasi kabelnya tidak sesuai dengan standar K3 sehingga bodi mesin dapat teraliri arus listrik dan menyengat korban atau operatornya. Ataupun korban tidak menggunakan sepatu karet atau memenuhi K3 pada dirinya sehingga dapat tersengat listrik secara langsung. Oke, yang terakhir ini ada kesimpulan dari pembahasan tadi. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk diterapkan tidak hanya di bengkel, namun juga semua lokasi yang berhubungan dengan pekerjaan, dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Setiap kegiatan perbengkelan hendaklah selalu dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri yang aman, rapi, dan tidak mengganggu pemakainya. Adapun alat yang harus ada di bengkel sebagai langkah awal pencegahan kecelakaan kerja yaitu seperti pemadam api, pasir kering dan serbuk gergaji, kain, dan lain sebagainya. Oke, demikian tadi pembahasan tentang K3 pada bengkel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.